اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرانا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tafsuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kepada para rasul bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hadid ayat 28. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Di antara bentuk takwa adalah menjalankan sholat 5 waktu. Karena orang yang bertakwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari siksa Allah karena meninggalkan petunjuk yang mereka sudah mengetahuinya, dan ia mengharap rahmat Allah karena meyakini apa yang datang dari Allah. Meninggalkan sholat adalah termasuk meninggalkan petunjuk. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis rawahu Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Sahih. Jamaah sholat imani wa rahimakumullah. Ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal iqamatu lit taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surah Taha ayat 132. Kedudukan sholat yang lainnya. Jika sholat itu lupa atau tertidur sehingga luput dari mengerjakannya, tetap pada qada sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimus sholat bi dzikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman yang artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Quran surah Taha ayat 14. Dan hadis riwayat Muslim nomor 684.
Cara mengqadha salat jika yang lupa lebih dari satu salat bisa dengan petunjuk dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berikut Sa'di. Beliau mengatakan dalam Manhajus Salikin, wa man fatathu salatu wajaba alaihi qada'uha fauran murattiban. Siapa yang luput dari sholat, wajib baginya untuk mengqadanya segera secara berurutan. Berarti jika lupa beberapa sholat, misalnya sholat zuhur dan asar, dan ingatnya di waktu maghrib, maka dikerjakan kedua sholat tersebut segera, lalu mengurutkan sholat zuhur kemudian asar, lalu mengerjakan sholat maghrib di waktunya. Adapun keutamaan sholat 5 waktu diantaranya adalah orang yang mengerjakan sholat di hari kiamat akan mendapatkan cahaya. Dalam hadis disebutkan, Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat ke berbagai daerah kekuasaan beliau. Isinya adalah Inna min ahammi umurikum indis salat, waman hafijah dinahu, waman doya'aha fahuwa liman siwaha adaya'u wala hazza fil Islam liman taraka salat. Yang sesungguhnya perkara paling penting menurut penilaianku adalah sholat. Siapa saja yang menjaga sholat, maka ia telah menjaga agamanya. Siapa saja yang melainkan sholat, maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Adapun anjuran juga untuk melaksanakan sholat berjamaah terutama bagi pria. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alasan sholat berjamaah yang afdol adalah di masjid, yaitu masjid adalah tempat yang mulia dan suci. Dua, sholat di masjid berarti menampakkan syiar Islam dan banyak jamaah. Maka dalam keadaan aman tanpa ada uzur, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, Iza sholla rajulu fi baitihi bi rafiqihi aw zawjatihi aw walidi hara fadilata jama'ah lakinna fil masjidi afdal wa haitsu kana jam'u minal masajidi aksara fa huwa afdal. Ketika seorang lelaki sholat di rumah bersama temannya atau istrinya atau anaknya, maka ia tetap memperoleh keutamaan berjamaah. Akan tetapi, jika dilakukan di masjid, itu lebih utama. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid itu tentu afdal. Raudhat at-Talibin. Semoga dengan mengetahui kedudukan sholat 5 waktu, keutamaan sholat 5 waktu, dan pentingnya sholat berjamaah terutama untuk pria, semoga kita bisa lebih memperhatikan sholat kita dan mengajak yang lain untuk sholat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk memperhatikan sholat 5 waktu. Lebih-lebih untuk pria memperhatikan sholat berjamaah di masjid. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril muslimin ikhwanina mujahidin fil Palestina. Allahumma ansuril muslimin ikhwanina mujahidin fil Palestina. Allahumma ansuril muslimin ikhwanina mujahidin fil Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun.